Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi untuk materi ekonomi kelas 10. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk badan usaha, terutama adalah badan usaha milik swasta. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan kembali video pembelajaran kita setelah pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang bentuk-bentuk badan usaha, terutama untuk badan usaha milik negara atau BUMN. Yang mana pada kesempatan pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu namanya perusahaan jabatan, apa itu perusahaan umum, dan apa itu persero. Nah, pada kesempatan video kali ini Ustadz akan sampaikan tentang bentuk badan usaha milik swasta. Hakikatnya badan usaha milik negara maupun milik swasta pada dasarnya bentuk badan usahanya sama. Namun secara umum bahwa untuk badan usaha milik swasta itu adalah seutuhnya milik orang per orang atau sekelompok orang. Sehingga pengertian badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan atau dimodali oleh orang per orang atau sekelompok orang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah untuk mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan atau tidak strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga berdasar bentuk hukumnya badan usaha milik swasta bisa berupa perusahaan persekutuan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas maupun dapat berbentuk yayasan. Apa itu perusahaan persekutuan? Yang namanya persekutuan adalah bersekutu. Bersekutu artinya adalah perusahaan tadi dimiliki oleh minimal 2 orang pemodal atau lebih. Sehingga ada 3 bentuk perusahaan persekutuan. Nah, bentuk perusahaan persekutuan yang pertama adalah berwujud atau berbentuk firma, sering disingkat dengan FA. Apa itu firma? Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota atau tiap-tiap orang yang bersekutu tadi bertanggung jawab penuh atas perusahaan tadi. Sehingga modal firma berasal dari anggota pendiri. Sehingga laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai dengan akta pendirian atau piagam pendiriannya. Nah, dengan demikian pula dalam bentuk firma ini, apabila perusahaan mengalami rugi, itu semua juga akan menjadi tanggung jawab keseluruhan atas semua orang per orang yang bersekutu dalam firma tersebut. Selanjutnya adalah berbentuk persekutuan komanditer. Apa itu persekutuan komanditer atau komanditer vennootschap yang sering disingkat dengan CV? Adalah sebuah suatu perusahaan persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Bedanya dengan firma adalah di dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Artinya bahwa apabila perusahaan mengalami kerugian atau mempunyai utang, maka sekutu aktif ini bertanggung jawab tidak terbatas. Sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya saja. Namun dia tidak ikut campur tangan dalam urusan operasional perusahaan. Sehingga sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang dia tanam. Tidak sampai bertanggung jawab tidak terbatas. Artinya sekutu pasif ini bertanggung jawab secara terbatas hanya terbatas pada modal yang dia setorkan. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pada akta pendirian untuk sekutu aktif dan sekutu pasif. Tentunya
Apabila kita logika adalah sekutu aktif akan mendapatkan bagian laba yang lebih besar daripada sekutu pasif. Kenapa? Karena memang dia yang menjalankan perusahaan dan sekaligus dia menanggung risiko yang lebih besar daripada sekutu pasif. Perusahaan persekutuan yang ketiga adalah perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas? Adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang saham, surat berharga saham ini mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang saham akan berhak atas keuntungan atau dividen. Nah, disinilah yang kemudian menunjukkan bahwa orang per orang boleh membeli atau memiliki dari perusahaan ini yang kemudian dengan cara membeli sahamnya. Perlu kalian ketahui pula ada perseroan terbatas yang bersifat tertutup, artinya sahamnya dijual tidak di pasar atau di bursa saham, dan ada juga perusahaan yang sahamnya sudah dijual ke khalayak umum atau ke publik di bursa saham yang kemudian kita sebut sebagai PT atau perseroan terbatas yang sudah go public atau perseroan terbatas yang bersifat terbuka, yang mana perusahaan-perusahaan tadi sudah terdaftar di bursa efek. Nah, anak-anakku, selanjutnya adalah yang berbentuk yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari laba atau keuntungan. Perusahaan atau badan usaha ini didirikan untuk sosial, namun berbadan hukum. Satu lagi sebelum saya akhiri, sebenarnya masih ada satu bentuk badan usaha milik swasta, yaitu perseorangan, yang mana perusahaan ini tidak berbentuk persekutuan. Artinya orang per orang bisa mendirikan perusahaan yang dia modali sendiri, yang dia kelola sendiri. Namun demikian karena dikelola secara pribadi, maka tanggung jawabnya penuh atas orang per orang tadi. Nah, aku demikian sekilas tentang bentuk badan usaha milik swasta. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian pelajari pada sumber-sumber belajar yang kalian miliki. Terima kasih, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kalian bisa lebih menambah pengetahuan kalian untuk badan usaha ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.